ada seorang kakek, sudah itu paham. Kakek ini adalah meninggal dunia, punya sang kakek ini punya anak kan? Ya. Anak ini punya anak lagi, Bu. Lah anaknya kakek ini juga meninggal dunia. Ya kan? Ya. Meninggal dunia setelah kakek. Ya. Sah, berarti sang kakek ini diwarisi oleh sang anak. Bener. Ya. Setelah anak ini meninggal dunia, urutannya bener. Dia punya anak lagi, tuh, Ya. mana tadi. Lah, ini wajar mewarisi dong. Adapun istrinya, bukan berarti tidak ada hubungan apa-apa. Kalau istrinya mendapatkan bagian waris, ibu yang solehah. Jangan dianggap orang lain, istri, besar bagiannya. Jadi istrinya tadi, anaknya kakek tadi, istri kan meninggal dunia. Kakek, anaknya meninggal dunia, punya anak lagi kan? Paham ibu? Maaf salah Ustadz. Jadi anaknya duluan yang meninggal daripada bapaknya. Sebentar ibu, kebalik gitu kan. Ya, ya. Sekarang berubah lagi. Anaknya duluan yang meninggal. Anaknya duluan yang meninggal. Sebentar ibu. Ya. Anaknya duluan, maaf Pak Ustadz. Oh, Karena saya nah keluarga ini besar makanya. jadi saya. Ya, anaknya duluan yang meninggal. Anaknya baru meninggal dunia. Ya. Nggak ada anak lagi? Masih banyak. Oh ya masih banyak. Banyak anaknya. Sudah, biarkan. Yang meninggal, meninggal. Yang meninggal tidak mendapatkan waris, ibu. Yang mewarisi yang hidup saja. Tapi dia punya cucu laki-laki. Nah, sebentar ini yang lain main. Sudah dikasih nama ibu langsung aja biar punya paham. Kok tiba-tiba cucu lagi? Berarti turun keempat ini. 1, 2, 3. Ibu punya saudara. Ya, 4 tuh. 4. Generasi keempat. Ya, betul generasi keempat. Generasi keempatnya itu laki-laki. Anaknya lagi. Generasi keempatnya itu laki-laki. Generasi ketiganya itu perempuan. 2 anak itu perempuan. 2 anak perempuan yang bapaknya meninggal Ya, duluan. betul. Bapaknya meninggal duluan. Iya, betul. Bapaknya meninggal duluan, punya anak 2 perempuan, Ya, terus betul. punya anak laki-laki. Ya, cucu berarti ya, cucunya Cucu laki-laki. laki-laki. Ya, Baik. betul. Jadi gini ibu, yang kami perlu tegaskan, istri nggak boleh dibuang ibu. Ibu, istri tidak boleh dibuang. Istri punya sang suami kan punya anak, suaminya istri tadi. Suaminya punya anak, maka dia mendapatkan bagian 1/8, mendapatkan bagian. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Jadi kadang sebagian seolah-olah istri itu langsung kalau sudah cerai itu, oh enggak. Bukan menguasai, barangkali istrinya tadi, ibu jangan bilang menguasai. Karena anaknya masih belum gede dan sebagainya, diatur barangkali begitu. Kita mengucapkan kalimat menguasai juga. Lah kalau enggak yang ngatur siapa? Yang paling bisa mengatur ya ibunya dong. Masa ibu menguasai duit anaknya? Insya Allah enggak. Ibunya itu ingin menjaga harta anaknya. Di antara. Jadi anak-anaknya. Boleh nggak aku salah? Gimana ibu? Jadi yang dikuasai itu adalah warisnya itu belum dibagi Pak Ustadz, belum dibagi warisnya. Jadi istrinya itu menguasai rumah dari Suaminya. bapaknya suaminya. Oh, bapak suaminya. Iya, seperti itu. Sebentar. Saudaranya laki-laki, suaminya ada berapa saudara laki-laki? Kalau laki-laki ada 4. Yang lain masih hidup? Masih hidup. Semuanya? Tinggal 2. Hidup, baik. Ibu jadi sebetulnya gini Bu. Kakek yang meninggal dunia punya anak laki-laki masih 3 kan? Ya. Duanya Laki-laki. saudaranya 2. Kan 3 kan? Laki ya? Iya, laki-laki. Ya. Karena ada anak 4, laki-laki 4. seharusnya hartanya dibagi bertiga itu Bu. Habis karena punya anak laki-laki. Jadi boleh Bu. Jadi dibagi bertiga ini. Kalau tidak dibagi bertiga salah. Tak taunya yang menguasai bukan istri. Barangkali yang menguasai adalah suaminya. Kenapa diambil semuanya sama suaminya? Iya. Nah, pertanyaannya di situ. Atau mungkin sudah dibagi ibu tidak tahu. Baik, sudahlah. Ini adalah sederhana sebetulnya. Oke, nanti ibu catat secara langsung. Nanti kalau betul kejadian, kita pengen tanya sesungguhnya. Ya, jadi kalau anaknya 3, laki-laki 3 wajib yang mewarisi. Dan karena anak laki-laki habis langsung dari kakek ke anak laki-laki. Ada anak laki-lakinya habis. Jadi bagi bertiga. Kalau anak 3, bagi 3 langsung. Setelah bagi 3, suaminya tadi dapat sepertiga dari milik sang kakek. Sepertiga ini setelah dia meninggal dunia, istri yang mendapatkan bagian dari sepertiganya ini. Nah, sepertiga ini yang dikuasai, ini boleh dikuasai oleh sang ibu untuk ditata di anak-anaknya. Barangkali setelah itu, mungkin anak masih bayi dan sebagainya. Kalau enggak, siapa yang ngurusi? Nah, kembali masalah waris itu sederhana. Ternyata yang menjadi berat adalah apa? Bukan pembagiannya. Ilmu waris itu ilmu 24 jam. Ilmunya pasti. Gampang banget pembagian waris. Yang menjadi masalah adalah mau tidak kita membagi waris dengan benar. Itu permasalahannya Ibu. Ya, insya Allah jika ada kurang lebih seperti itu Bu. Kemudian setelah itu mungkin anak yang meninggal dunia sebelum ayahnya, maka dia tidak mendapatkan bagian waris. Anak yang meninggal tadi sebelum bapaknya tidak mendapatkan waris, meninggal dunia kok.
Jadi mewaris itu yang hidup, bukan yang mati. Ada seorang bapak, anaknya meninggal dunia duluan. Ia bukan sang anak mewarisi bapak, bapak mewarisi anaknya. Begitu. Bapak, ada bayi umur 5 tahun meninggal dunia, bapaknya warisi karena mungkin pas baru lahir ada ngasih hadiah emas 5 kilo. Berarti bayi 5 tahun tapi kaya raya, yang mewarisi bapaknya nanti sama ibunya, seperti itu, Bu. Jadi sederhana, tinggal nanti itu. Mohon maaf kalau masalah waris, Anda boleh mencatat semuanya dengan rinci, nanti ada tim di sini akan menjelaskan. Kalau bagian waris kita tidak pusing urusan hitungannya. Tapi yang paling penting adalah kemauan. Tidak boleh ada prasangka. Kita mengatakan dia ngambil, menguasai. Ada kalimat-kalimat itu hendaknya dihindari. Kita perlu bertanya. Barangkali sang istri itu tidak tahu kalau itu adalah bukan milik suaminya. Atau memang sudah jelas, sudah dibagi, kita tidak tahu. Jadi perlu bertanya yang halus urusan waris. Sebab urusan waris itu yang gede setannya, bukan pembagian warisnya. Sehingga kalau urusan rebutan waris, bisa saja orang kaya raya rebutan waris, bisa saja si miskin rebutan meja patah kaki sama tikar robek. Bukan saja orang bodoh rebutan waris, orang bodoh, orang alim meninggal dunia, anak-anaknya 2 alim-alim ustadz muda rebutan kantin pondok, gara-gara istrinya ngambil asal perempuan, yang mempengaruhi istrinya. Bisa jadi begitu. Jadi ternyata yang rebut waris, orang alim juga bisa rebutan waris. Karena apa? Yang gede setannya. Seperti itu, Bu, insya Allah. Karena semoga Allah memberikan pada kita kesadaran urus bagian waris. Ingat, jangan mengangkat suara di saat bagian waris. Jangan Anda mengangkat suara. Dan katakan yang penting bagaimana menurut syariat. Jangan prasangka buruk dulu, lalu kita ungkapkan. Kok begitu? Itu menyakitkan hati. Padahal mungkin dia, kalau kalimat ini didengar oleh seorang menguasai, ini kalimat tidak enak. Kenapa? Padahal sang istri belum tentu dia menguasai. Atau setahunya adalah setahunya memang begitu. Ini dari suamiku dan saya mendapatkan bagian sepelapan, anak-anakku seperti ini, ada bagiannya. Seperti itu, semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran dalam pembagian waris. Semuanya tolong, jangan ribut urusan waris. Waris adalah rezeki nomplok, nggak usah kerja, jerih payah orang tua, kita yang mendapatkannya. Maka jangan ribut. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Perebut waris melakukan 3 dosa gede sekaligus. Yang pertama dosa mutus tali persaudaraan, yang kedua dosa ngambil harta saudara, yang ketiga adalah dosa dosa durhaka kepada orang tua. Nuhibbukum fillah, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.